Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga baik semua ya. Hari ini kita akan belajar operasi teknik kimia. Materi yang akan diajarkan tentang fluida. Apa itu fluida? Yuk kita lihat bareng-bareng. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk mengikuti wadahnya. Yang pertama, zat cairan atau liquid. Jika diberi tekanan, maka volume cairan tidak akan berubah. Sifat inilah yang disebut dengan fluida non-compressible. Yang kedua adalah zat gas. Jika diberi tekanan, maka volume gas akan berubah. Sifat inilah yang disebut dengan fluida compressible. Sehingga fluida ada dua jenis zatnya, yaitu cairan dan gas. Di mana yang membedakannya adalah tekanan. Tekanan pada cairan itu tidak berpengaruh, sementara tekanan pada gas itu berpengaruh. Selanjutnya, kita membahas sifat fisik fluida. Yang pertama, yaitu densitas. Densitas atau massa jenis dipengaruhi oleh sifat compressible dan non-compressible fluida. Yang kedua, specific gravity atau SG, perbandingan rapat massa suatu fluida dengan fluida standar. Yang ketiga, derajat api, American Petroleum Institute. SG untuk liquid hidrokarbon. Yang keempat, ada viskositas, yaitu tahanan atau hambatan yang dialami fluida ketika mengalir. Yang kelima, ada tekanan hidrostatik, tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman atau suatu ketinggian fluida. Yang keenam, ada bilangan Reynolds, digunakan untuk menentukan jenis aliran fluida. Sifat fisik fluida yang pertama yaitu densitas. Lihat gambar di pojok kanan. Ada yang terapung, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Kira-kira apa ya yang membuat mereka menjadi berbeda? Ya, perbedaannya ada di densitas mereka. Berikut ini merupakan rumus untuk densitas. Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan rapat massa atau densitas, M merupakan massa, V merupakan volume. Satuan standar internasional untuk densitas yaitu kilogram per meter kubik. Untuk densitas gas, kita menggunakan hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal, V merupakan volume dengan satuan liter, N merupakan mol, R merupakan konstanta gas yang bernilai 0,0821 liter atm per Kelvin mol, dan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin. Lalu, bagaimana cara menghitung massa jenis atau densitas dari suatu gas? Pertama, kita menggunakan persamaan massa jenis yang awal. Lalu, kita hubungkan dengan hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Dari rumus tersebut, kita dapatkan volumenya, yaitu volume sama dengan nRT dibagi dengan P. Dan untuk M, kita dapatkan M sama dengan N dikalikan dengan mm. Kita kembali lagi ke persamaan massa jenis. Untuk mempermudah, V kita pindah ruas. Lalu, kita dapatkan rumus seperti ini. Kita merubah V dengan rumus yang di sebelah kiri dan M dengan rumus yang sebelah kiri. Lalu untuk mempermudah, P kita pindah ruas. Yang tadinya di sini kita pindahkan ke samping. Menjadi PNRT sama dengan NMMP. Karena ada
N atau mol di kedua ruas, di ruas kiri dan di ruas kanan. Kita hilangkan keduanya sehingga kita dapatkan Pi RT sama dengan mm dikali dengan P. Karena kita akan mencari Pi, maka RT kita pindah ruas ke samping. Untuk densitas gas kita dapatkan rumus Pi sama dengan mm dikali P dibagi RT, di mana Pi merupakan massa jenis, mm massa molekul, P tekanan, R konstanta gas yang bernilai 0,0821 liter atm per Kelvin mol, dan T suhu dengan satuan Kelvin. Contoh soal. Suatu fluida memiliki massa jenis 789 kg per meter kubik, menempati suatu wadah berukuran 10 liter. Maka, berapa massa fluida tersebut? Yang pertama kita lakukan menggunakan rumus densitas atau massa jenis, yaitu Pi sama dengan M per V. Karena kita mencari massa, sehingga kita ubah rumus tersebut menjadi M sama dengan Rho kali V. Dari rumus tersebut, kita masukkan data-data yang kita peroleh dari soal. Ingat, volume yang dimaksud dengan satuan meter kubik, bukan liter. Sehingga kita konversikan 10 liter sama dengan 0,01 meter kubik. Kita peroleh masanya 7,89 kg. Sifat fisik fluida yang selanjutnya yaitu specific gravity, yaitu perbandingan rapat massa suatu fluida dengan fluida standar. Specific gravity dibagi dua. Yang pertama, specific gravity untuk liquid atau cairan, dan yang kedua, specific gravity untuk gas. Specific liquid sama dengan Rho liquid dibagi Rho air. Dan untuk gas, specific gravity gas sama dengan Rho gas dibagi Rho udara. Contoh soal. Pada suatu praktikum, perhitungan SG minyak dengan menggunakan piknometer 10 ml diperoleh data sebagai berikut. Massa piknometer kosong 10,01 gram. Massa piknometer berisi minyak 19,81 gram. Tentukan specific gravity minyak jika specific gravity air sama dengan 1 gram per mililiter. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari massa minyak dengan rumus massa piknometer plus minyak dikurang dengan massa piknometer kosong. Massa minyak sama dengan 19,81 gram dikurangi 10,01 gram, sehingga kita dapat massa minyak yaitu 9,80 gram. Langkah selanjutnya yaitu mencari massa jenis atau densitas dari minyak dengan rumus Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan 9,8 gram diperoleh dari massa minyak perhitungan di atas dibagi 10 mili. 10 mili diperoleh dari data piknometer yang digunakan adalah piknometer 10 ml. Sehingga didapatkan massa jenis minyak yaitu 0,98 gram per mililiter. Perhatikan lagi ya. 10 ml didapatkan dari piknometer yang digunakan yaitu piknometer berukuran 10 ml. Makanya dibagi 10 ml. 9,80 gram diperoleh dari massa minyak, bukan massa piknometer plus minyak ataupun massa piknometer yang kosong. Langkah selanjutnya yaitu mencari SG liquid. SG liquid di sini yaitu SG untuk minyak
di mana Sg liquid sama dengan raw liquid dibagi raw air. Sg minyak sama dengan 0,98 gram per mililiter dibagi 1 gram per mililiter. Sehingga kita dapatkan Sg minyak sama dengan 0,98. Sifat fisik fluida yang selanjutnya yaitu derajat API, American Petroleum Institute, di mana guna untuk derajat API yaitu specific gravity untuk senyawa hidrokarbon. Berikut rumus derajat API, yaitu derajat API sama dengan 141,5 dibagi Sg dikurang 131,5. Sg di sini merupakan specific gravity. Contoh soal, tentukan derajat API senyawa hidrokarbon yang memiliki Sg 0,98. Langsung kita masukkan ke rumus derajat API tersebut, sehingga kita dapatkan derajat API-nya 12,89. Sifat fisik fluida yang selanjutnya yaitu viskositas. Pernahkah kalian memperhatikan kecepatan aliran minyak dan air dengan volume yang sama, dengan kemiringan yang sama, kita tuang berbareng-bareng, tapi aliran air lebih cepat mengalirnya dibandingkan dengan minyak. Apa faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan tersebut? Terletak di viskositasnya, atau bahasa sehari-harinya kita bisa sebut dengan kekentalan. Viskositas merupakan tahanan atau hambatan yang dialami fluida ketika mengalir. Viskositas dibagi dua, yang pertama viskositas dinamik dan yang selanjutnya yaitu viskositas kinematik. Viskositas dinamik merupakan kekentalan absolut dari cairan dengan rumus mu sama dengan F per A dibagi dV per dy. Bagi kalian yang belum pernah melihat simbol ini dibaca dengan mu, di mana mu merupakan viskositas, F merupakan gaya pada plat, A merupakan luas permukaan plat, dV per dy merupakan gradien kecepatan aliran. Selanjutnya viskositas kinematik atau kekentalan cairan. Ini rumus dari viskositas kinematik. Simbol ini dibaca nu. Nu atau viskositas kinematik sama dengan mu dibagi dengan rho, di mana nu merupakan viskositas kinematik, mu merupakan viskositas absolut, dan rho merupakan densitas. Contoh soal, sebuah kelereng berdiameter 1 cm dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika koefisien kekentalan oli 0,03 pas, massa jenis kelereng 2,6 gram per cm kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan terbesar yang dicapai kelereng? Dari soal tersebut kita mengetahui R atau jari-jari kelereng 1 cm dibagi 2 sama dengan 0,5 cm. Kita konversikan menjadi satuan meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu rho oli sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Mu sama dengan 0,03 pas. Mu di sini merupakan koefisien kekentalan oli. Rho kelereng sama dengan 2,6 gram per cm kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari kecepatan kelereng, kita menggunakan rumus V sama dengan 2R G dikalikan dengan selisih rho kelereng dikurangi rho oli dibagi dengan 9 mu. Data yang kita peroleh dari soal kita masukkan ke dalam rumus, sehingga V atau kecepatan sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat 3 meter
dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan selisih 2,6 gram per centimeter kubik dikurang 0,8 gram per centimeter kubik dibagi dengan 9 dikali 0,03 pas. Sehingga kita mendapatkan kecepatan 59,525 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Sifat fisik fluida yang selanjutnya yaitu tekanan hidrostatik. Tahukah kalian atau merasakah kalian ketika kalian berenang, semakin dalam kalian berenang, maka telinga kalian akan semakin merasa pengap. Ya, itulah yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik, di mana tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman atau ketinggian dari suatu fluida. Berikut merupakan rumus tekanan hidrostatik. P sama dengan rho GH, di mana P merupakan tekanan hidrostatik, rho merupakan rapat massa atau densitas, G merupakan percepatan gravitasi, dan H kedalaman atau ketinggian dari suatu fluida. Sifat fisik fluida yang selanjutnya yaitu bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan jenis aliran. Berikut merupakan rumus untuk bilangan Reynolds yang digunakan untuk jenis aliran fluida, di mana Ne sama dengan rho V D dibagi dengan mu. Rho merupakan rapat massa atau densitas, V merupakan kecepatan aliran, D diameter pipa, dan mu viskositas. Berikut merupakan jenis aliran fluida berdasarkan bilangan Reynolds. Yang pertama ada jenis aliran laminar. Kalau dilihat dari sini, aliran fluidanya dari titik 1 ke titik kedua itu lurus terus sampai ke selanjutnya. Kecepatannya konstan ya, tidak adanya gelombang. Dia lurus mengikuti pipa atau tempat dia mengalir. Aliran laminar memiliki nilai Reynolds di bawah 2000. Selanjutnya adalah transisional aliran atau aliran transisi. Aliran ini memang dia kecepatannya konstan ya, semuanya dari awal dan akhir. Namun ada gelombang yang timbul di sini. Berdasarkan nilai atau bilangan Reynolds-nya, aliran transisi berkisar antara 2000 sampai 4000. Itulah yang disebut dengan aliran transisi. Jenis selanjutnya yaitu aliran turbulen. Kalau di sini dilihat alirannya acak ya, random atau akan terjadi pusaran di beberapa titik. Kecepatannya berubah-ubah di setiap titik atau berbeda-beda di setiap titiknya, dan terkadang ada pusaran fluida di dalam pipa. Aliran turbulen inilah nilainya di atas 4000. Contoh soal. Tentukan jenis aliran fluida yang mengalir dalam satu pipa berdiameter 10 meter dengan memiliki kecepatan 100 meter per sekon yang memiliki densitas 0,79 kg per meter kubik dan viskositas 0,18 PAS. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari bilangan Reynolds. Menggunakan rumus bilangan Reynolds sama dengan rho V D per mu. Dari data di samping kita memperoleh rho di sini kita ganti dengan 0,79 gram per mililiter. V di sini bukan volume tapi kecepatan. Kecepatannya 100 meter per sekon. Lalu D diameter pipa yaitu 10 meter. Mu atau viskositasnya kita ganti dengan 0,188 PAS. Dari sini kita mendapatkan bilangan Reynolds
4202,128. Bilangan Reynolds yang diperoleh di atas 4200, sehingga jenis aliran fluida tersebut termasuk aliran turbulen. Nih gambarnya ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini jelaskan tadi 42.000 sekian. Berarti nilai RE-nya di atas 4.000. Maka jenis alirannya turbulen. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Ditunggu ya untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.